Di puncak Jakarta, Rian si miliarder muda dengan angkuhnya menumpahkan secangkir kopi panas ke kemeja Pak Hadi saat lelang triliunan. Aroma kopi pahit itu bercampur dengan tawa merendahkan Rian. Tak sadar, insiden kecil ini akan menyulut bom waktu yang siap meledakkan reputasinya di mata seluruh Indonesia. Jangan lewatkan cerita ini. Subscribe, like, dan tulis kota asalmu di kolom komentar. Inilah awal dari drama kejatuhan Rian yang tak terduga. Langit Jakarta bertabur bintang malam itu. Gemerlap lampu kota memantul di kolam renang tak bertepi, terhampar di puncak penthouse mewah milik Rian. Musik elektronik memompa energi ke seluruh ruangan. Para tamu berdansa, larut dalam riuhnya tawa dan denting gelas sampahnya. Selebriti papan atas, influencer jutaan pengikut, dan model-model berbalut gaun desainer membanjiri pesta. Mereka semua memuja Rian, sang penguasa muda yang memancarkan aura kesuksesan tak terbantahkan. Rian berdiri di balkon utama, tangannya menggenggam gelas kristal berisi single malt mahal. Pandangannya menyapu ke bawah, menikmati pemandangan Jakarta yang berjajar rapi. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Sebuah kunci mobil sport edisi terbatas baru saja mendarat di telapak tangannya. Dia baru saja mengakuisisi salah satu koleksi terlangka di dunia. Baru sampai sore ini, ucap Rian dengan suara tenang namun penuh gema kebanggaan. Ia menoleh pada seorang pebisnis muda yang memujanya. Unit kedua yang pernah ada di Asia. Tidak banyak yang bisa punya. Tatapannya tajam, seolah menantang siapapun yang berani meragukan dominasinya. Dia adalah raja di dunia ini. Seorang wanita bergaun merah mendekat, mengagumi mobil sport berwarna biru gelap yang diparkir persis di sebelah kolam renang. Siluetnya futuristik, harganya setara beberapa gedung apartemen kecil. Rian mengusap pelan kap mobil itu. Mesinnya bergemuruh lembut, seolah menyanyikan lagu kejayaan. Ini bukan cuma investasi, ini pernyataan. Siapa yang paling kuat? Ujarnya sambil menatap lurus ke mata si wanita. Sebuah sindiran halus untuk para pesaing yang dianggapnya remah-remah. Bagian 1, adegan jangkar. Rian berkeliling di antara kerumunan. Ia menyapa beberapa orang penting, mengangguk, sesekali tertawarnya. Setiap gerakannya memancarkan karisma yang memikat, sekaligus arogansi yang tak terelakkan. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Ia menyukai itu. Dunia berputar di sekelilingnya, diatur oleh setiap keputusannya. Semua bicara tentang lelang besok, kata seorang influencer terkenal, mendekat dengan ponselnya siap merekam. Aset triliunan itu. Anda pasti ikut kan, Pak Rian? Rian menyeruput minumannya. Ia menatap ke bawah dari ketinggian, bibirnya membentuk senyuman penuh misteri. Tentu saja, jawabnya singkat. Suara Rian terdengar mantap. Memangnya ada orang lain yang mampu? Kerumunan tertawarnya. Mereka mengerti maksud Rian. Siapa yang berani menantang kekuatannya? Siapa yang punya modal sebesar itu selain dirinya? Tidak ada yang berani. Dia adalah pemenang tunggal di setiap arena yang dia masuki. Dia selalu mengambil semua yang dia inginkan. Tidak ada kata kalah dalam kamusnya. Tidak ada yang selevel dengan Anda, Pak Rian. Sambung si influencer, tersenyum lebar. Rian mengangguk tipis. Kata-kata itu adalah musik di telinganya. Dia sudah lama berada di puncak. Dia tidak akan pernah turun. Malam itu, Rian merasa tak terkalahkan. Pesta terus berlanjut hingga dini hari, dengan janji kemenangan lain yang akan datang esok hari. Bagian 2. Perpindahan suasana, reaksi. Keesokan harinya, suasana tegang menyelimuti ruang lelang eksklusif di sebuah hotel bintang 5 Jakarta.
Udara dingin dari penyejuk ruangan tidak mampu mendinginkan suasana yang memanas. Para pebisnis berjas rapi, tatapan mereka tajam penuh perhitungan. Ini bukan sembarang lelang. Aset bernilai triliunan rupiah akan berpindah tangan. Sebuah properti komersial raksasa di pusat kota. Semua mata tertuju pada Rian yang duduk di barisan depan dengan tenang. Dia tampil kasual, namun tetap berwibawa. Rian menyesap kopi panasnya. Dia yakin ini akan menjadi lelang mudah. Dia sudah menyiapkan strategi dan dana tak terbatas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sampai matanya menangkap siluet yang dikenalnya. Seorang pria paruh baya dengan rambut memutih memakai kemeja batik yang sederhana namun elegan. Itu Pak Hadi, pengusaha senior yang namanya sudah lama meredup. Rian mengerutkan kening. Pak Hadi, sosok yang selalu dikaitkan dengan integritas dan ketenangan. Rian tahu sejarah persaingan Pak Hadi dengan ayahnya dulu. Pertarungan bisnis yang panjang dan melelahkan. Ayah Rian adalah pemenangnya. Pak Hadi adalah salah satu pecundang. Rian menghela napas. Dia menganggap Pak Hadi hanya relik masa lalu yang iseng ingin melihat keramaian. Pak Hadi? Rian bergumam pada asistennya. Asisten itu mengangguk kaku. Benar, Pak. Beliau ada di sini. Rian tersenyum sinis. Sepertinya Pak Hadi ingin merasakan nostalgia masa lalu, katanya. Melihat bagaimana para pemain sungguhan beraksi. Dia tidak peduli. Dia sudah jauh melampaui level Pak Hadi. Sekarang adalah eranya. Era Rian. Bagian 3. Penguat emosi. Lelang dimulai. Tawaran demi tawaran meluncur cepat. Angka-angka fantastis disebutkan satu persatu. Rian mengangkat papan tawarnya dengan percaya diri. Setiap kali menambahkan angka yang membuat para peserta lain menghela nafas. Dia menikmati setiap momen ini. Merasakan tekanan, namun tahu dia akan selalu menang. Papan tawarnya adalah pedangnya. 14 triliun. Teriak Rian dengan mantap. Suasana hening sejenak. Sang juru lelang mengetuk palunya. Terjual. Suara itu menggelegar. Kepada Bapak Rian Aditama. Ruangan itu riuh dengan tepuk tangan. Para wartawan dan fotografer segera mengerubungi Rian. Lampu flash kamera berkedip tak henti. Piala lelang diserahkan padanya. Dalam euforia kemenangan, Rian berdiri. Dia merasakan seluruh dunia di genggamannya. Lalu matanya kembali bertemu dengan Pak Hadi. Pria tua itu berjalan perlahan mendekatinya. Wajah Pak Hadi terlihat tenang, nyaris tanpa ekspresi. Rian meraih mikrofon yang disodorkan padanya. Sebuah kemenangan manis, katanya lantang. Suara Rian penuh kesombongan. Tentu saja, ada beberapa pihak yang mungkin berharap berbeda. Tapi nasib baik selalu berpihak pada yang punya visi. Pak Hadi berhenti beberapa langkah dari Rian. Ia mencoba mengucapkan sesuatu. Bibirnya sedikit terbuka. Namun, Rian sudah terlalu tinggi. Rian menoleh pada Pak Hadi. Tangannya masih memegang secangkir kopi panas. Ia mengangkat bahu sedikit, seolah tak sengaja. Cangkir itu terlepas dari genggamannya. Kopi panas itu tumpah. Cairan hitam pekat itu membasahi kemeja batik putih Pak Hadi. Sebuah noda besar segera muncul, menyebar cepat. Rian terkekeh sinis. Ia sama sekali tidak terlihat menyesal. "Maaf Pak Hadi," ucapnya. Suaranya mengandung ejekan. "Sepertinya nasib baik tidak berpihak pada Anda hari ini. Seperti juga lelang ini." Pak Hadi hanya menatap Rian. Ekspresinya masih sama, tenang, namun ada kilatan aneh di matanya. Kamera media merekam setiap detik insiden memalukan itu. Rian tersenyum lebar. Dia tidak tahu bahwa secangkir kopi panas itu akan membakar segalanya. Rian telah meraih kemenangan sempurna.
Namun, ia baru saja menumpahkan kopi panas ke kemeja Pak Hadi, merendahkan pengusaha senior itu di depan seluruh media. Insiden kecil itu terekam jelas oleh puluhan kamera. Senyum puas Rian belum surut, tapi di mata Pak Hadi ada sesuatu yang berkilat. Kilatan blitz kamera masih menghujaninya saat Rian melangkah keluar dari ruang lelang. Seringai tipis masih terukir di bibirnya. Keramaian yang riuh rendah di belakangnya tak lagi penting. Yang penting adalah ia menang. Lagi. Sebuah kemenangan yang terasa semakin manis karena berhasil menyingkirkan bayangan masa lalu yang mencoba mengganggu dominasinya. Di dalam limosin hitam yang melaju mulus membelah padatnya Jakarta, Rian tak bisa menahan diri untuk membuka ponselnya. Belum 5 menit berlalu, video insiden kopi panas itu sudah berseliweran di berbagai platform. Beberapa media berita online sudah menayangkan judul-judul bombastis tentang kemarahan miliarder muda di ajang lelang triliunan. Rian tertawa kecil, memandang layar ponselnya dengan geli. Ini lucu, gumamnya pada dirinya sendiri, menyandarkan punggung ke jok kulit mewah. Reaksi berlebihan biasa. Ia bahkan sempat memposting ulang salah satu klip singkat dengan caption sarkastik. Kopi pahit memang kadang perlu sedikit drama untuk menambah rasa. Selamat malam Jakarta. Dalam benaknya, ini hanyalah bumbu penyedap bagi citra bad boy jenius yang ia bangun. Kekayaan dan kekuasaannya adalah perisai. Opini publik hanyalah riak kecil yang akan segera surut, diganti oleh gelombang keglamoran berikutnya yang ia ciptakan. Ia yakin, dalam beberapa hari, insiden itu akan terlupakan. Orang-orang akan kembali mengagumi penthouse-nya, mobil sportnya, atau proyek barunya yang ambisius. Ia adalah Rian, dan ia tak tersentuh. Namun, riak itu tak surut. Malam itu, di tengah kemegahan penthouse yang biasanya terasa seperti singgasana, Rian merasakan gelombang lain yang jauh lebih dingin. Notifikasi ponselnya tak berhenti bergetar. Obrolan grup WhatsApp yang tadinya penuh pujian, kini dipenuhi tanda tanya dan kekhawatiran. Ia membuka sebuah tautan yang dikirim oleh asistennya, Arya. Layar ponselnya menampilkan video yang sama, namun dengan sentuhan yang mengerikan. Ini bukan lagi cuplikan mentah dari insiden kopi panas. Video ini telah diedit secara profesional, dengan zoom in dramatis pada ekspresi wajahnya yang menyeringai licik dan gerakan tangannya yang terkesan disengaja saat menyenggol cangkir. Slow motion menyorot jatuhnya tetesan kopi panas tepat ke kemeja putih Pak Hadi, diikuti sorotan tajam ke wajah Pak Hadi yang memucat dan mata Rian yang memancarkan ejekan. Narasi di balik video itu, yang diposting oleh akun-akun anonim dengan jutaan pengikut, berbunyi, miliarder muda sombong dengan sengaja merendahkan pengusaha senior di depan publik. Napas Rian tercekat. Ini bukan insiden biasa. Ini adalah serangan. Dalam hitungan jam, video rekayasa itu menyebar seperti api liar. Rian arogan dan miliarder sombong meledak di Twitter, Instagram, dan TikTok, menduduki puncak trending topik selama berhari-hari. Komentar-komentar kebencian membanjiri setiap post media sosialnya, mengubah ribuan pengikut setianya menjadi lautan cacian. Setiap gerak-geriknya, setiap kata yang pernah ia ucapkan dengan nada arogan, kini digali kembali dan dijadikan bahan bakar kebencian. Foto-foto dirinya yang berpose dengan mobil sport edisi terbatas, yang tadinya simbol kesuksesan, kini menjadi ejekan atas kesombongan yang tak bermoral. Cangkir kopi panas yang ia genggam di lelang, kini menjadi ikon keangkuhan yang mematikan. Pagi berikutnya, kekacauan itu menerjang lebih brutal dari perkiraan terburuknya. Layar monitor berukuran raksasa di ruang rapat direksi perusahaannya, yang biasanya menampilkan grafik keuntungan yang melonjak, kini diwarnai merah pekat. Grafik sahamnya anjlok drastis, seperti batu yang dilempar dari puncak gedung tertinggi Jakarta. Angka-angka kerugian yang melintas di layar terasa seperti pukulan langsung ke ulu hatinya. Sponsor utama kita, Diamond Group, menarik diri Rian. Suara Direktur Pemasaran, Pak Bima, terdengar panik, memecah kesunyian tegang di ruang rapat. Mereka tidak mau dikaitkan dengan citra yang tidak etis ini. 2 investor besar dari Singapura juga membatalkan perjanjian. Rian merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba tetap tenang, menatap satu persatu wajah direksi yang pucat pasi, menuntut jawaban. Apa yang sudah kita lakukan? Kita punya tim PR terbaik, bukan? Video itu palsu. Rekayasa.
Kita sudah coba menangkis Rian, sahut Direktur Komunikasi. Bu Mira, suaranya bergetar. Tapi gelombang kebenciannya terlalu besar. Masyarakat sudah terlanjur percaya narasi itu. Bukti dari kita dianggap sebagai upaya pemutarbalikan fakta dari seorang miliarder yang tidak mau bertanggung jawab. Ruang rapat yang biasanya megah dan berwibawa, kini terasa seperti kapal yang mulai karam. Tatapan mata mereka kepadanya bukan lagi penuh hormat, melainkan bercampur cemas dan sedikit menyalahkan. Piala lelang yang ia menangkan dengan bangga, kini terasa seperti pemberat, bukan simbol kemenangan. Di rumah, situasinya tak kalah menyakitkan. Ibu Rian, wanita anggun yang selalu tenang, kini menatapnya dengan kekhawatiran yang mendalam. Rian, ini bukan hanya tentang saham. Ini tentang nama baik keluarga kita. Katanya pelan, tangannya memegang figura foto ayahnya yang tersenyum bijaksana di meja kerjanya. Ayahmu membangun semua ini dengan keringat dan integritas. Dia selalu mengajarkan kerendahan hati. Adik perempuannya, Luna, yang biasanya selalu mendukungnya, kini hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kakak, aku melihat komentar-komentar itu. Mereka menyebutmu monster. Apa yang terjadi? Rian merasa terpojok. Ia ingin berteriak bahwa ia dijebak, bahwa ia tidak sengaja menjatuhkan kopi itu. Ia ingin menjelaskan bahwa video itu hanyalah manipulasi kejam. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa hampa, tak berdaya. Untuk memperparah keadaan, Pak Hadi, sang pengusaha senior, muncul di beberapa talk show televisi nasional. Dengan tenang dan wajah yang menunjukkan kekecewaan mendalam, ia berbicara tentang pentingnya etika dalam berbisnis, tentang perlunya menghormati yang lebih tua, dan tentang bagaimana warisan sejati bukan hanya kekayaan, tapi integritas. Ia tidak menyebut nama Rian secara langsung, tidak menyerang. Namun setiap kata yang ia ucapkan justru memperkuat narasi publik yang menyudutkan Rian. Layar televisi di ruang keluarga menampilkan wajah Pak Hadi yang berwibawa. Kontras tajam dengan citra Rian yang kini hancur lebur. Rian mencoba menghubungi teman-temannya, kolega lamanya, bahkan beberapa influencer yang pernah ia bayar mahal untuk mempromosikan produknya. Namun, ponselnya hanya menerima pesan balasan yang dingin, atau bahkan tidak ada balasan sama sekali. Seolah-olah seluruh dunia telah memutuskan untuk berpaling darinya, meninggalkannya sendirian di tengah badai cancel culture yang brutal. Ia menyangkal keras kepada semua orang, kepada dirinya sendiri, kepada bayangan ayahnya yang seolah menatapnya dari foto. Video itu palsu, ia dijebak, namun tidak ada yang percaya. Setiap upaya pembelaan justru semakin menenggelamkannya. Rian merasakan dinding-dinding apartemen penthouse-nya yang megah mulai menyempit, mencekiknya perlahan. Udara terasa tipis, dan ia mulai panik, terperangkap dalam jeratan tuduhan yang tidak ia lakukan. Namun, tak bisa ia bantah di mata publik. Rian, seorang miliarder muda arogan, mendapati video rekayasa insiden kopi panasnya menjadi viral, meruntuhkan reputasi dan harga saham perusahaannya dalam hitungan jam. Terjebak dalam pusaran cancel culture, ia menyangkal keras manipulasi video itu, namun tidak ada yang percaya, meninggalkannya terisolasi dan panik di tengah kehancuran. Dengan perusahaan di ambang kebangkrutan, Rian menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lain selain menghadapi ancaman kehilangan segalanya. Dunia digital yang Rian yakini pernah ia kuasai dengan begitu mudah, kini terasa bagai gelombang pasang yang tiada henti, menyeretnya semakin jauh ke dalam jurang kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Setiap notifikasi di ponselnya terasa seperti bilah pisau. Setiap tatapan dari layar terasa menghakimi, dan bisikan-bisikan di sekitarnya yang dulu memuja, kini berubah menjadi vonis tanpa ampun. Penthouse megah di jantung Jakarta, yang semula merupakan mahakarya arsitektur, simbol kekuasaan dan kemewahan, kini terasa seperti sangkar berlapis emas yang perlahan-lahan menyempit, mencekiknya. Tekanan mulai merayap dari segala penjuru.
bukan lagi sekadar berita viral atau meme yang menyakitkan, melainkan konsekuensi nyata yang menghantam jantung kerajaannya. Grafik saham yang jatuh terus-menerus di monitor kantornya kini bukan lagi sekadar angka-angka abstrak. Itu adalah detak jantung perusahaannya yang melemah. Setiap penurunan adalah tanda kematian yang mendekat. Bank-bank mulai menelpon. Nada bicara mereka berubah dari ramah dan akomodatif menjadi dingin dan menuntut. Memorandum-memorandum resmi mulai berdatangan. Amplop berstempel merah yang terasa berat di tangan berisi pemberitahuan penyitaan aset yang memilukan. Mobil-mobil sport edisi terbatasnya yang pernah menjadi kebanggaan dan penanda statusnya, kini satu persatu disita oleh pihak leasing atau dijual paksa dengan harga diskon gila-gilaan untuk menutupi utang yang menumpuk. Kunci-kunci mobil mewah itu, yang dulu dipegangnya dengan angkuh, kini hanya menjadi bayangan kesombongan yang sirna. Bahkan, penthouse-nya yang mewah itu, dengan infinity pool yang menawarkan pemandangan skyline Jakarta yang memukau, tak luput dari ancaman. Agen-agen properti mulai berdatangan, menilai, memotret, memindai setiap sudut kemewahan yang dulu ia banggakan, seolah-olah mengukur peti mati miliknya sendiri. Keluarga Rian, yang selalu ia janjikan kehidupan yang tak terbatas oleh kemiskinan, kini terancam kehilangan tempat tinggal. Warisan ayahnya, nama besar Suryadi Pratama yang ia janjikan akan ia kembangkan menjadi imperium yang lebih besar, kini berada di ambang kehancuran total. Di meja kerjanya yang kini berantakan, foto ayah Rian dalam bingkai perak yang dulu selalu memberinya inspirasi, kini terasa menyakitkan. Mata bijaksana sang ayah seolah menatapnya, kecewa atas segala janji yang ia ingkari, atas nama baik yang kini ia nodai. Setiap kali pandangannya jatuh ke foto itu, sebuah jurang penyesalan menganga dalam hatinya. Ia adalah pemboros warisan, penghancur nama baik, seorang anak yang gagal. Rian mencoba mencari tahu siapa dalang di balik video rekayasa itu, semata-mata karena keyakinan buta bahwa ia adalah korban, bukan pelaku. Ia menolak keras gagasan bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada dirinya. Ini konspirasi. Ia sering berbisik pada dirinya sendiri di malam hari. Di tengah kegelapan penthouse ia yang terasa semakin dingin dan kosong. Ada yang sengaja menjatuhkanku. Kecurigaannya secara alami jatuh pada Pak Hadi. Ia memutar kembali kejadian di ruang lelang. Pak Hadi yang tenang, tatapan tajamnya, bisikan yang ia coba sampaikan. Apakah itu semua bagian dari rencana yang lebih besar? Namun setiap kali ia mencoba merangkai bukti, benang-benang itu selalu putus. Pak Hadi tidak pernah secara terbuka menyerangnya. Ia hanya muncul di televisi, berbicara tentang etika bisnis dan integritas dengan nada yang begitu bijak, sehingga publik semakin mengasihani Pak Hadi dan membenci Rian. Itu adalah strategi yang brilian, jika memang itu strategi. Ia mencoba menghubungi teman-teman dan kolega lamanya, jaringan elit yang dulu begitu mudah ia gerakkan dengan sekali sentuhan. Namun telepon-teleponnya tak lagi diangkat. Pesan-pesan singkatnya tak berbalas. Atau jika ada, hanya berupa tanggapan singkat yang diplomatis, syarat akan alasan klise. Maaf Rian, sedang sibuk sekali. Kupikir sebaiknya kita jaga jarak dulu. Seolah-olah kesombongan yang dulu mereka puji sebagai kepercayaan diri dan ketegasan, kini menjadi penyakit menular yang mereka takuti. Ia terisolasi. Ditinggalkan sendirian di tengah badai yang ia ciptakan sendiri, tanpa menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas badai ini. Dalam salah satu malam tanpa tidur, saat ia dengan panik mencari tahu siapa yang bisa ia percaya, ia menghubungi seorang mantan editor video yang pernah bekerja untuknya di masa-masa awal startupnya, seorang anak muda brilian bernama Ben. Ben adalah salah satu dari sedikit orang yang masih bersedia mengangkat teleponnya. Mungkin karena rasa kasihan, atau mungkin karena rasa bersalah karena pernah menjadi bagian dari proyek-proyek Rian yang seringkali etika diabaikan demi kecepatan dan keuntungan. Rian dengan putus asa memintanya menganalisis video rekayasa tersebut, menjanjikan bayaran besar yang sebenarnya ia tak punya. Beberapa hari kemudian, Ben mengiriminya sebuah laporan singkat.
Rian, suara band di telepon terdengar berat. Video ini diedit dengan teknologi mutakhir, bukan sembarang software komersial. Ada sentuhan profesional yang sangat mendalam di sini, bukan sekedar deepfake murahan. Keahlian ini butuh resource yang besar dan orang yang sangat terlatih. Petunjuk itu kecil, seolah setetes air di gurun pasir, tetapi memberi Rian secercah harapan bahwa ada dalang sesungguhnya. Seseorang yang lebih licik dan lebih kuat dari yang ia duga di balik layar. Di tengah semua kekacauan finansial dan perburuan dalang, Rian harus menghadapi konflik internal dan eksternal yang jauh lebih menusuk. Keluarganya. Rumah keluarga Rian, sebuah hunian klasik bergaya kolonial yang jauh dari kesan modern atau mewah berlebihan seperti penthouse-nya, namun syarat akan kehangatan dan kenangan, kini terasa tegang. Ibunya, wanita paruh baya yang selalu tenang dan anggun, kini terlihat lelah. Sorot matanya menyimpan kekecewaan yang mendalam. Adik perempuannya, Luna, yang selalu ia lindungi dan ia berikan segala kemewahan, kini menatapnya dengan campur aduk antara rasa takut dan marah. Rian. Suara ibunya bergetar di ruang keluarga yang disinari rembulan dari jendela besar. Kamu harus bertanggung jawab. Bukan hanya atas apa yang terjadi pada perusahaan, tapi atas nama baik ayahmu, atas semua yang sudah ia bangun dengan keringat dan integritas. Bu, aku dijebak. Rian membela diri, frustrasi. Video itu palsu. Aku tidak mungkin sengaja menumpahkan kopi itu. Itu hanya kecelakaan. Luna menjela, suaranya tajam. Kecelakaan. Rian. Bahkan jika itu kecelakaan, caramu memperlakukan Pak Hadi. Caramu meremehkan semua orang. Itu bukan kecelakaan. Itu keangkuhanmu. Dan sekarang, kita semua yang menanggung akibatnya. Atau, ia harus menelan ludah pahit, mengakui kesalahan, mencari kerendahan hati yang selama ini ia injak-injak, dan berjuang mati-matian demi menyelamatkan warisan ayahnya. Bayangan grafik saham berjatuhan, dan wajah kecewa ibunya, serta tangisan adiknya, menghantuinya. Ia melihat dirinya di cermin, untuk pertama kalinya menyadari betapa jauhnya ia melenceng dari nilai-nilai itu. Wajahnya yang dulu memancarkan percaya diri, kini terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Rahang mengeras karena stres. Malam itu, dalam keputusasaan yang mendalam, Rian menarik keluar laci meja kerja ayahnya, yang dulu selalu terkunci rapat. Ia ingat, ayahnya selalu berpesan, suatu saat, jika kamu merasa tersesat, carilah ini. Di balik tumpukan dokumen tua dan foto-foto usang, Rian menemukan sebuah amplop kekuningan. Di dalamnya terdapat surat lama dari ayah Rian, ditulis tangan dengan tinta yang sedikit pudar. Rian membacanya perlahan. Setiap kata meresap ke dalam jiwanya yang kering. Rian, putraku, bunyi surat itu. Ayah tahu, kamu akan tumbuh menjadi pria ambisius, dengan api membara di dadamu. Itu baik. Tapi ingat, api itu juga bisa membakar habis dirimu jika tidak kamu kendalikan. Jangan pernah biarkan kesuksesan membutakanmu. Jangan pernah biarkan kekayaan mendefinisikanmu. Nilai sejati seorang pria bukan pada berapa banyak yang ia miliki, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan orang lain. Pada seberapa jujur dan berintegritas ia menjaga namanya. Warisan terbesar yang bisa ayah berikan bukan perusahaan ini, melainkan nama baik kita. Jagalah itu lebih dari apapun. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar. Kamu akan mengerti suatu hari nanti. Air mata Rian menetes, membasahi kata-kata ayahnya. Ia teringat kembali pada piala lelang yang ia menangkan dengan picik.
kini terasa seperti kutukan. Ia teringat pada cangkir kopi panas yang terjatuh. Insiden yang ia anggap remeh, namun berakibat fatal. Ia teringat pada kemeja putih Pak Hadi yang terkena noda kopi. Noda yang kini menjadi simbol kehancuran hidupnya. Ayahnya benar. Ia telah membiarkan api ambisi membakarnya, menghanguskan semua nilai yang seharusnya ia junjung tinggi. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan tak terduga datang melalui pengacara lamanya yang masih setia. Permintaan pertemuan pribadi dengan Pak Hadi. Pertemuan itu diatur secara rahasia di kantor Pak Hadi, sebuah ruangan yang jauh dari kesan megah penthouse-nya, namun memancarkan aura ketenangan, wibawa, dan kesan berkelas yang tak lekang oleh waktu. Pak Hadi duduk di balik meja kayu gelap, memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan lagi dendam, melainkan kesedihan yang mendalam. "Rian," Pak Hadi memulai. Suaranya pelan namun tegas. "Aku tahu kamu mengira aku dalang di balik semua ini." Rian tercekat, tak mampu membantah. "Aku tidak," lanjut Pak Hadi. Matanya menatap tajam. "Tapi aku tidak menyalahkan siapapun yang melakukannya. Aku hanya melihat ini sebagai buah dari bibit yang kamu tanam sendiri. Jujur saja, Rian, aku benci dengan caramu merendahkanku di depan umum. Tapi jauh sebelum itu, aku sudah merasakan kepahitan ini. Ayahmu, Suryadi, ia memang orang baik, cerdas, berintegritas. Tapi ia juga memiliki sisi yang kadang terlalu ambisius. Di masa lalu, ada beberapa kesepakatan yang, katakanlah, tidak berjalan adil bagiku karena manuver perusahaannya. Aku memang menyimpan sakit hati atas beberapa cara ayahmu mencapai kesuksesannya. Cara yang dulu ia ajarkan padamu. Dan kamu mewarisi ambisinya, tapi bukan kerendahan hatinya." Rian terpaku. Ini bukan pengakuan kejahatan. Ini adalah pengungkapan rasa sakit hati yang mendalam, yang telah berakar selama bertahun-tahun. Pak Hadi tak mengaku membuat video rekayasa, dan tatapannya yang tulus meyakinkan Rian bahwa ia memang tidak bersalah. Namun, apa yang ia katakan jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan konspirasi. Pak Hadi menunjukkan bahwa kehancuran Rian bukan hanya karena satu video rekayasa, tetapi juga akumulasi dari benih-benih kesombongan dan perlakuan yang tidak adil yang telah ia tanam, bahkan yang ayahnya tanam bertahun-tahun lamanya. Kata-kata Pak Hadi menggema di benak Rian, menyingkapkan bahwa masalahnya bukan sekedar video, melainkan akar dari karakternya sendiri. Sebuah kebenaran pahit yang jauh lebih sulit diterima daripada sekedar musuh yang jahat. Ketika Rian melangkah keluar dari kantor Pak Hadi, malam telah tiba. Jalanan Jakarta ramai dengan denyut kehidupan yang tak peduli pada kehancurannya. Ia merasa ringan, sekaligus berat. Beban tuduhan terhadap Pak Hadi terangkat, tetapi digantikan oleh beban introspeksi yang jauh lebih berat. Dalang utama di balik video rekayasa itu masih menjadi misteri. Namun ia kini tahu bahwa ia harus mulai mencari dalang dari dirinya sendiri. Ia harus mengakui kesalahannya, bukan hanya kepada publik, tetapi terutama kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Perjalanan panjang untuk mencari penebusan baru saja dimulai. Namun ia masih belum tahu bagaimana caranya dan apakah ia akan punya cukup waktu sebelum semuanya lenyap sepenuhnya. Rian menghadapi kehancuran finansial dan emosional, tertekan oleh video rekayasa dan kesombongannya sendiri, sementara keluarga dan warisan ayahnya terancam musnah. Sebuah surat lama dari sang ayah dan pertemuan rahasia dengan Pak Hadi akhirnya membuka mata Rian terhadap akar masalah yang lebih dalam. Akankah Rian menemukan cara untuk bangkit dari kehancuran ini? Ataukah warisan ayahnya akan benar-benar terkubur di bawah puing-puing kesombongannya yang telah runtuh? Pekat malam Jakarta masih setia membalut kota saat Rian melangkah keluar dari pertemuan rahasia itu, meninggalkan Pak Sadi dalam keheningan kantornya yang sederhana namun berwibawa.
Udara dingin yang menusuk tidak sebanding dengan hampa di dadanya. Pemahaman tentang luka lama yang diderita Pak Hadi, meski bukan pengakuan atas video rekayasa, telah menumbangkan benteng arogansi terakhir Rian. Ia menyadari bahwa di balik kemarahan dan kehancuran ini, ada benang merah penderitaan yang ia, dan mungkin ayahnya, pernah tenun. Tuduhan pada Pak Hadi kini terasa menggelikan. Fokusnya bergeser, kian tajam, pada bayangan dalang sejati yang masih bersembunyi. Rumah terasa lebih senyap dari biasanya. Ibunya telah tidur, dan adiknya mungkin masih menangis dalam mimpinya. Langkah Rian gontai menuju ruang kerja ayahnya. Ruangan yang kini terasa begitu asing, begitu sakral, begitu menyakitkan. Foto ayahnya yang terpajang di sana memancarkan aura kebijaksanaan yang tak pernah Rian hargai. Surat lama dari ayahnya yang ditemukannya kemarin, kini terlipat rapi di samping bingkai foto itu. Setiap kalimat nasihat tentang integritas dan nilai sebuah nama, kini tidak lagi terdengar seperti khotbah, melainkan seperti ramalan, atau lebih tepatnya, sebuah peringatan yang Rian abaikan. Ia duduk di kursi kulit ayahnya, merasakan kehangatan yang ditinggalkan, dan untuk pertama kalinya, tanpa filter ego, ia melihat dirinya di cermin. Bukan Rian sang miliarder arogan, bukan Rian sang penguasa lelang, melainkan Rian yang rapuh, hancur, dan kosong. Pemandangan itu, meski pahit, adalah awal dari sebuah kebangkitan. Keputusan itu, saat diucapkan, terasa seperti menelan bara api. Saya akan mengadakan konferensi pers. Saya akan meminta maaf, kata Rian pada Bu Retno, penasihat PR-nya yang setia dan satu-satunya yang masih bertahan. Wajah Bu Retno yang telah keriput karena stres sedikit terangkat. Ada secercah harapan di matanya. Namun, senyum pahit tetap terukir di bibir Rian. Meminta maaf bagi dirinya yang dulu adalah sebuah kemustahilan. Sebuah tanda kelemahan fatal. Kini, itu adalah satu-satunya jalan keluar dari jurang yang ia gali sendiri. Persiapan konferensi pers itu dipenuhi ketegangan. Rian, bersama Bu Retno dan adiknya, Karina, menghabiskan berjam-jam menyusun setiap kata. Karina, yang biasanya pendiam, kini menjadi pengawas paling ketat. Bukan cuma kata-kata, Mas, tapi dari hati, katanya suatu malam, menatap kakaknya dengan mata sembab. Ayah tidak akan bangga jika ini hanya sandiwara. Kata-kata itu, lebih dari apapun, menusuk Rian. Ia sadar, ini bukan hanya tentang menyelamatkan bisnis, tapi menyelamatkan nama baik keluarga, dan lebih dari itu, jiwanya sendiri. Setiap kalimat direnungkan, setiap intonasi dipertimbangkan. Bu Retno menyarankan agar Rian tidak membahas video rekayasa secara langsung. Fokus pada apa yang bisa Anda kontrol, Rian. Fokus pada penyesalan dan keinginan untuk berubah. Sisanya, biarkan waktu yang membuktikan. Rian mengangguk. Pahitnya kebenaran itu meresap ke dalam dirinya. Saat hari H tiba, suasana di aula konferensi pers sebuah hotel sederhana terasa begitu kontras dengan kemegahan ruang lelang beberapa minggu sebelumnya. Tidak ada karpet merah, tidak ada deretan mobil mewah di luar. Hanya meja sederhana, mikrofon, dan deretan wajah skeptis para wartawan. Rian duduk di belakang meja, mengenakan kemeja putih polos tanpa jas, tanpa jam tangan mewah. Rambutnya disisir rapi, namun garis-garis kelelahan tergambar jelas di wajahnya. Ia terlihat lebih tua, lebih berat, namun juga anehnya, lebih manusiawi. Matanya tidak lagi memancarkan kesombongan, melainkan rasa bersalah yang mendalam. Selamat siang semuanya. Rian memulai. Suaranya sedikit serak, bergetar, sebuah hal yang tak pernah terjadi padanya. Ia menarik napas dalam, membiarkan sepasang matanya menyapu wajah-wajah di depannya. Saya Rian. Saya di sini hari ini bukan untuk membela diri. Saya di sini untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ruangan hening. Hanya suara jepretan kamera yang memecah kesunyian. Insiden di acara lelang beberapa waktu lalu, tentang cangkir kopi yang mengenai Pak Hadi, adalah cerminan dari kesombongan dan keangkuhan saya yang luar biasa. Saya meremehkan seorang senior, seorang yang patut dihormati, dan saya berlaku tidak pantas di depan umum. Rian menunduk sejenak, menahan emosi. Saya minta maaf kepada Pak Hadi.
Saya minta maaf atas rasa sakit hati yang saya timbulkan. Saya juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merasa kecewa dan tersinggung atas perilaku saya. Ia mengangkat kepala, menatap lurus ke arah kamera. Kekayaan dan status telah membutakan saya. Saya lupa akan nilai-nilai integritas, kerendahan hati, dan rasa hormat yang selalu ayah saya ajarkan. Saya telah mencoreng nama baik keluarga saya. Dan untuk itu, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Ada jeda singkat. Rian mengambil segelas air, menenggak sedikit. Saya tidak akan menyalahkan siapapun atas situasi yang saya hadapi saat ini. Ini adalah konsekuensi dari tindakan dan sikap saya sendiri. Saya berjanji, saya akan belajar dari kesalahan ini. Saya berjanji akan berubah. Saya berjanji akan membangun kembali diri saya, perusahaan saya, dan nama baik keluarga saya dengan fondasi yang lebih kuat, lebih beretika, dan lebih bertanggung jawab. Ketika Rian membuka sesi tanya jawab, para wartawan menyerbu dengan pertanyaan-pertanyaan agresif. Apakah ini hanya akting demi citra Rian? Bagaimana dengan video rekayasa yang menunjukkan Anda sengaja melakukannya? Apakah Anda akan menjual semua aset Anda? Rian menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, tanpa amarah, tanpa pembelaan diri yang berlebihan. Saya mengerti keraguan Anda. Saya tidak bisa memaksa Anda percaya. Tapi saya berharap, melalui tindakan nyata saya ke depan, Anda akan melihat perubahan itu. Jawab Rian tentang pertanyaan akting. Mengenai video rekayasa, ia berkata, "Saya percaya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Untuk saat ini, fokus saya adalah memperbaiki diri dan tanggung jawab yang saya pikul." Ia tidak menyangkal, tidak mengiyakan, melainkan mengalihkan fokus pada perubahan dirinya. Konferensi pers itu berakhir dengan gelombang reaksi beragam. Di media sosial, beberapa menyebutnya drama air mata buaya, sandiwara murahan, atau terlambat sudah. Namun, ada juga secara mengejutkan, suara-suara yang mulai melunak. Setidaknya dia berani mengakui, tulis seorang pengguna. Mungkin ada harapan, kata yang lain. Pak Hadi dalam sebuah pernyataan singkat kepada media, hanya mengatakan, "Saya menghargai permohonan maaf Rian. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya etika dan kerendahan hati dalam berbisnis." Kata-katanya bijak, tidak menyerang, namun juga tidak sepenuhnya memaafkan. Memperkuat citra Pak Hadi sebagai sosok berintegritas, dan secara tidak langsung memberi bobot pada permohonan maaf Rian. Rian tahu, ini baru permulaan dari jalan yang sangat panjang. Pahitnya kerendahan hati mulai terasa. Namun juga ada secercah harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan panjang itu, yang Rian sebut sebagai strategi penyelamatan dan perubahan, dimulai dengan langkah-langkah kecil namun penuh arti. Penthouse mewahnya di pusat kota dijual, koleksi mobil sport edisi terbatasnya dilelang. Hasilnya, sebagian besar digunakan untuk melunasi utang-utang perusahaan yang menumpuk dan membayar pesangon karyawan yang terpaksa dirumahkan akibat krisis. Rian pindah ke rumah yang lebih sederhana, sebuah rumah 3 lantai di pinggiran Jakarta Selatan yang dulu ia beli untuk investasi, jauh dari hingar-bingar dan sorotan mata publik. Tim kecil yang tersisa, Bu Retno, Karina, dan Joko, seorang staf IT-nya yang brilian dan sangat olal, menjadi tulang punggung Rian. Mereka bekerja dari sebuah kantor yang disewa di gedung tua, tanpa embel-embel kemewahan. Fokus perusahaan berubah drastis. Nama perusahaan pun diubah dari Rian Dynasty Corp menjadi Nirmala Nusantara, sebuah nama yang diusulkan Karina, yang berarti kesucian dan Indonesia.
Kita tidak akan lagi mengejar profit semata, Bu Retno. Kita akan fokus pada inovasi berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Rian menjelaskan, matanya memancarkan tekad baru. Ia mengalokasikan sebagian besar dana yang berhasil diselamatkan untuk meluncurkan proyek filantropi besar, Yayasan Cahaya Digital. Proyek ini bertujuan memberikan pelatihan teknologi informasi gratis kepada pemuda-pemuda dari latar belakang kurang mampu, membekali mereka dengan keterampilan digital yang relevan dengan pasar kerja masa kini. Rian pribadi terlibat langsung dalam proses seleksi, bahkan sesekali memberikan motivasi kepada para peserta. Ini adalah pengalaman yang mengubah perspektifnya. Ia melihat langsung perjuangan dan potensi mereka, menyadari betapa jauhnya ia dari realitas sebagian besar masyarakat. Di sisi bisnis, Nirmala Nusantara tidak lagi bermain di sektor-sektor spekulatif yang cepat menghasilkan uang. Rian, dengan bantuan Joko, mengarahkan perusahaan ke pengembangan solusi teknologi untuk masalah sosial. Proyek pertama mereka adalah sebuah aplikasi smart farming untuk petani kecil, membantu mereka mengelola lahan, memantau cuaca, dan mengakses pasar secara lebih efisien. Rian sendiri sering turun ke lapangan, berdialog langsung dengan para petani, mendengarkan keluh kesah mereka, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan dulu. Tangannya, yang dulu terbiasa memegang kunci mobil sport mahal dan pena tanda tangan kontrak triliunan, kini terbiasa dengan sentuhan tanah dan layar tablet yang penuh data pertanian. Perubahan Rian tak hanya terlihat dalam strategi bisnisnya, tapi juga dalam kesehariannya. Ia menjadi lebih pendengar, lebih sabar, dan lebih ramah. Ia tidak lagi memerintah, melainkan berkolaborasi. Ia sering terlihat bekerja larut malam, bukan di ruang mewah, melainkan di balik tumpukan dokumen dan mock-up aplikasi, ditemani secangkir kopi instan. Ibunya dan Karina melihat perubahan itu dengan haru. Hubungan mereka, yang sempat retak karena keangkuhan Rian, kini terjalin kembali dengan erat, dilandasi oleh rasa saling percaya dan dukungan. Dampak dari perubahan ini tidak instan. Publik masih skeptis, media masih menyoroti dengan hati-hati. Namun, perlahan, gelombang positif mulai terbentuk. Cerita tentang Rian yang bertobat dan proyek-proyek sosialnya mulai dibicarakan. Beberapa media kecil dan influencer yang peduli sosial mulai mengangkat kisah Yayasan Cahaya Digital dan aplikasi smart farming. Testimoni dari para peserta pelatihan dan petani penerima manfaat menjadi bukti nyata bahwa Rian benar-benar berubah, bukan hanya sekedar drama PR. Saham Nirmala Nusantara, meskipun belum kembali ke puncak kejayaannya, mulai menunjukkan tren positif. Perlahan merangkak naik, didorong oleh kepercayaan baru dan fundamental bisnis yang lebih etis. Rian tahu, ini adalah maraton, bukan sprint. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa arahnya benar. Di tengah perjuangan untuk membangun kembali, obsesi Rian terhadap dalang di balik video rekayasa tidak pernah padam. Ia tahu, untuk sepenuhnya membersihkan namanya dan melangkah maju, kebenaran harus terungkap. Ia mempercayakan tugas ini sepenuhnya kepada Joko, yang memiliki keahlian luar biasa dalam dunia digital dan etika kerja yang tak diragukan. Joko bekerja dalam senyap, berbekal petunjuk awal bahwa video itu diedit dengan teknologi canggih dan keahlian spesifik. Joko mulai menelusuri jejak digital. Ia memeriksa metadata file yang beredar, menganalisis encoding, dan mencari pola-pola aneh. Pencarian itu bagai mencari jarum di tumpukan jerami digital yang luas. Banyak jalan buntu, banyak red herring yang mengarahkan pada kompetitor besar yang terlalu jelas. Suatu malam, Rian menemukan sebuah arsip email lama dari era kejayaan perusahaannya. Di sana, ia menemukan korespondensi dengan seorang mantan eksekutif, Bima Wijaya, yang dulu ia pecat secara tidak hormat karena dituduh menggelapkan dana perusahaan. Rian ingat betul, Bima sangat dendam. Pemecatan itu dilakukan di depan banyak orang, mempermalukan Bima habis-habisan. Kala itu, Rian merasa berhak melakukan itu, karena Bima memang terbukti bersalah. Namun, seiring dengan pelajaran kerendahan hatinya, Rian mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa melakukannya dengan lebih manusiawi. Rian mengirim email ini kepada Joko. Mungkin ini hanya firasat, tulis Rian, tapi Bima Wijaya punya motif kuat. Joko mendalami profil digital Bima.
Ia menemukan bahwa Bima setelah dipecat memang sempat hilang dari radar, lalu muncul kembali sebagai konsultan IT lepas yang ahli dalam manipulasi media. Kebetulan atau tidak, Bima juga memiliki koneksi dengan sebuah startup teknologi kecil bernama Innovate Up yang didirikan oleh Sandra Lim, seorang pengusaha muda yang Rian pernah tolak proposal investasinya karena dianggap tidak inovatif dan kurang ambisius. Rian bahkan pernah mengolok-olok visi Sandra dalam sebuah rapat. Setelah penolakan itu, Innovate Up nyaris bangkrut. Joko menemukan titik terang saat ia berhasil melacak sebuah digital watermark yang sangat samar, hampir tak terlihat, pada video rekayasa. Watermark itu adalah sebuah string kode unik yang tersembunyi dalam struktur video, mirip sidik jari digital. Setelah berminggu-minggu penelitian, Joko menemukan bahwa string kode yang sama pernah digunakan dalam beberapa proyek kecil Bima sebagai konsultan. Bahkan ada di beberapa video promosi awal Innovate Up yang kini sudah dihapus dari internet. Itu adalah sebuah signature yang ditinggalkan secara tidak sengaja, atau mungkin secara sengaja, untuk membuktikan keahliannya. Tidak hanya itu, Joko juga menemukan jejak transaksi keuangan mencurigakan antara rekening Bima dan rekening perusahaan Sandra, Innovate Up, yang terjadi beberapa minggu sebelum video insiden kopi viral. Jumlahnya besar, tidak proporsional dengan proyek-proyek kecil yang biasanya dikerjakan Bima. Bukti-bukti ini cukup kuat untuk menuding. Rian dan Joko, didampingi seorang pengacara yang dipercaya, memutuskan untuk menemui Bima dan Sandra. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe sepi, jauh dari keramaian. Bima datang dengan wajah angkuh, sementara Sandra tampak gelisah. "Jadi, Anda berdua yang ada di balik semua ini?" Rian bertanya langsung, tatapannya tajam namun tenang. Bima terkekeh sinis. "Terkejut? Anda pikir Anda satu-satunya yang bisa bermain kotor, Rian? Anda menghancurkan hidup saya. Anda mempermalukan saya di depan umum." Apa yang saya lakukan ini hanyalah pelajaran karma yang pantas Anda dapatkan, kata Bima, tanpa sedikit pun penyesalan. Sandra, yang semula mencoba menyangkal, akhirnya tak berkutik saat Joko membeberkan bukti-bukti digital dan transaksi keuangan yang tak terbantahkan. Ia mengaku perusahaannya hampir mati, dan kesempatan untuk menjatuhkan raksasa seperti Rian adalah jalan keluar satu-satunya yang mereka lihat. Ia juga membenarkan bahwa Bima adalah dalang di balik video rekayasa yang sangat profesional itu. Pengakuan ini, meski menyakitkan, juga melegakan. Sebuah kebenaran pahit yang akhirnya terungkap. Rian, yang dulu akan meluapkan amarahnya, kini menatap mereka dengan tatapan lelah. Karma itu nyata, Bima. Tapi bukan hanya untuk saya, tapi untuk siapapun yang bermain kotor. Rian memutuskan untuk tidak mengambil jalur hukum pidana, melainkan mengajukan gugatan perdata atas pencemaran nama baik dan kerugian material, serta melaporkan Bima dan Sandra ke asosiasi profesional mereka. Ia juga mengadakan konferensi pers kedua, kali ini dengan bukti-bukti yang jelas. Publik bereaksi dengan gelombang kejutan baru. Narasi tentang Rian arogan kini sepenuhnya bergeser menjadi Rian korban konspirasi yang bangkit kembali. Nama Rian yang sempat hancur lebur perlahan mulai bersih dari tuduhan kesengajaan penuh. Kepercayaan publik yang telah dibangunnya dengan susah payah kini mendapatkan validasi yang kuat. Seiring berjalannya waktu, Nirmala Nusantara tumbuh. Tidak lagi dengan kecepatan roket yang dulu, melainkan dengan akar yang kuat dan kokoh menancap di tanah. Perusahaan itu menjadi contoh bagaimana bisnis bisa sukses sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Aplikasi smart farming mereka diadopsi di seluruh Indonesia, membawa perubahan nyata bagi ribuan petani. Yayasan Cahaya Digital telah meluluskan ratusan pemuda-pemudi yang kini bekerja di berbagai sektor teknologi, menjadi tulang punggung ekonomi digital masa depan. Rian telah bertransformasi sepenuhnya. Ia masih mengenakan kemeja putih polos yang sama, namun kini ia mengenakannya dengan aura kepemimpinan yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih manusiawi. Matanya memancarkan kedalaman yang tak pernah ada sebelumnya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu mendengarkan karyawannya, berinteraksi dengan komunitas yang dibantu perusahaannya, dan membimbing generasi muda. Ia mungkin tidak lagi menjadi miliarder arogan yang memamerkan kemewahan, tetapi ia telah menemukan kekayaan sejati,
kehormatan diri, nama baik keluarga yang berhasil ia selamatkan, dan warisan nilai-nilai yang berhasil ia jaga dan kembangkan. Hubungannya dengan Pak Hadi membaik secara signifikan, bukan sebagai teman karib, tetapi sebagai rival yang saling menghormati. Mereka sering bertemu dalam acara-acara bisnis, bertukar pikiran, dan bahkan sesekali berkolaborasi dalam proyek filantropi. Pak Hadi sering tersenyum kecil saat melihat Rian yang baru. Sebuah senyum penuh pengertian yang menunjukkan bahwa di balik semua intrik bisnis, ada pelajaran hidup yang telah mereka berdua petik. Suatu sore, Rian duduk di taman rumahnya yang sederhana, menyeruput kopi, bukan dari cangkir miwah, melainkan dari cangkir keramik biasa. Karina duduk di sampingnya, membaca buku. "Ayah pasti bangga padamu, Mas," kata Karina pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Rian tersenyum, memandang langit Jakarta yang mulai jingga. Ia mengeluarkan surat lama dari ayahnya yang selalu ia simpan di dompetnya. Nasihat tentang integritas dan nilai sebuah nama itu kini tidak lagi terasa pahit, melainkan manis, sebuah peta menuju kehidupan yang lebih berarti. Ia telah melalui badai, bangkit dari abu kehancuran, dan menemukan dirinya yang sejati. Namun, di tengah semua kedamaian yang baru ditemukan itu, Rian kadang merasa ada sesuatu yang masih mengambang. Sebuah firasat samar, bisikan angin digital, bahwa di dunia yang serba terhubung ini, bayangan manipulasi dan cancel culture tidak pernah benar-benar lenyap. Sehari setelah vonis Bima dan Sandra, Rian menerima email anonim. Subjeknya hanya, "Selamat datang di realitas baru." Isi emailnya hanya sebuah tautan, mengarah ke sebuah forum gelap, di mana sekelompok orang mendiskusikan target baru, dan entah mengapa, nama perusahaan Nirmala Nusantara disebut-sebut dalam konteks yang tidak menyenangkan. Rian menghapus email itu, menganggapnya sebagai lelucon usang. Namun saat ia memandang kembali ke arah langit yang mulai gelap, ia tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa pertempuran untuk menjaga integritasnya dan nama baik yang baru ia peroleh belum sepenuhnya usai. 2 kalimat rekap. Rian membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Secara terbuka meminta maaf atas kesombongan masa lalunya dan mulai membangun kembali perusahaannya dengan fondasi etika dan tanggung jawab sosial. Dalang di balik video rekayasa akhirnya terungkap, membersihkan namanya dan memperkuat citra barunya sebagai pemimpin yang bijaksana dan rendah hati. 1 kalimat cliffhanger. Namun di tengah semua kedamaian yang baru ditemukan, sebuah pesan anonim yang mengarah ke forum gelap mengisyaratkan bahwa bayangan manipulasi digital dan pertarungan untuk integritasnya mungkin baru saja dimulai.